Mereka punya buat penjualan sendiri, Alibaba. Ya. Mereka punya alat buat chatting sendiri, WeChat. Hah? Tuh. Semua ada. Saya teh dulu punya teman-teman sekolah, singkatannya aneh-aneh. Dia bilang, itu ada hantu. Mana hantu? Oh, Hansip tua katanya. Ya, maksudnya teh ada Pak Hansip tapi udah sepuh, dibilangnya hantu. Ya, ada-ada aja lah. Maafin ya, bercandanya anak SMA ada waktu itu. Sama jajan juga, mau kendor nggak? Oh, Kentucky dorong ternyata ya. Syama aja, jadi pakai shin ya. Jadi tenang aja ya. Terusin ya istilah tunjukkan keberpihakan. Kita lanjutkan. Tiap orang pasti ada celah kebusukannya yang andaikan diketahui oleh lain orang pasti akan membenci dan tidak suka kepadanya. Ya, tuh lihat tuh. Kata Syekh Ibnu Athaillah, kita disebutin, kita pasti punya celah. Kita pasti punya kebusukan bahasanya beliau. Yang kalau orang lain tahu kebusukan itu, orang pasti gak suka sama kita. Tapi yang menyebabkan kok orang masih ada yang muji kita, hormat sama kita, apakah karena kebaikan kita? Ah, nggak sebanding tuh sama keburukan kita. Ya, tetapi karena Allah menutupi kebusukan dan cacatnya, maka pujian itu seharusnya kembali kepada Allah yang telah menutupinya, menutupi aib-aibnya, bukan malah orangnya terus yang dipuji ya. Maka itu dia ya. Maka tiap orang pasti mempunyai ciri-ciri dan kekurangan yang ia malu jika diketahui oleh orang lain. Karena itu jika terjadi ada orang yang memuji, maka dia tahu, oh ini Allah yang sedang dipuji. Jadi dia nggak bisa ngerasa sombong. Dipuji ya, bla bla bla, kamu begini ya, kamu begitu. Dia tahu betul. Ya Allah, engkau pasti tahu aib saya begini waktu sendiri, tapi orang lain nggak tahu dan orang lain memuji. Ya Allah, ini pasti Allah. Nggak ngelayak deh, dirinya jadi nggak ngerasa layak dirinya untuk jadi sombong, ngerasa layak dipuji. Karena orang mah ada nggak dipuji ngambek ya. Padahal yang membuat dia layak dipuji ya Allah, nutupin aibnya. Semua Allah yang kasih dia nikmat. Ya, karena itu wajib ia bersyukur memuji kepada Allah yang telah menutupi pada manusia dan juga membuat manusia itu memuji karena orang lain tidak tahu tentang kejelekannya. Ya ginilah. Ya enak ya, jadi nggak mau sombong. Udah sombong tuh bikin masalah baru aslinya Bu ya. Lanjut dulu yuk, kita ke 146. Silakan dibacakan halaman sebelahnya. Sebenarnya bukan sahabatmu, kecuali yang bersahabat kepadamu. Setelah dia mengetahui dan kejelekanmu, dan tiada yang menjadi kecuali Tuhanmu yang maha mengetahui. Sebaik-baik sahabatmu ialah selalu memperhatikan kepentinganmu, bukan karena suatu kepentingan menjahat daripada untuk dirimu. Baik, kalau al-musannif Syekh Ibnu Athaillah Sakandari fi kitabil hikam ma sahib illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alimun wa laisa zalik illa maulaka al-karimu khairu man tashabu man yatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaih. Sebetulnya, nah ini kalau kita ngelihat orang nih ya, sebetulnya bukan sahabatmu kecuali yang bersahabat kepadamu setelah ia mengetahui benar-benar kejelekanmu. Tuh lihat, bagi beliau nih yang benar-benar sahabat itu justru adalah orang-orang yang masih pengen tetap sahabatan sama kita padahal udah tahu jeleknya kita kayak gimana. Nah, dan kadang orang mah sahabat tuh asas keuntungan ya, selagi dia nguntungin aku maka dia sahabatku, selagi dia udah nggak nguntungin aku maka ya dia adalah bukan sahabatku ya. Seperti perpolitikan ya, riweuh ya. Maka enggak, kata Syekh Ibnu Athaillah, sebetulnya yang sahabat kamu benar-benar nih siapa sih? Yang dia udah tahu jeleknya kita tapi masih mau dampingin kita. Ya orang kayak gini orang baik, bukannya dia tahu dah aku juga pasti punya aib. Maka kalau ngelihat orang punya aib dia nggak mau ngehina karena sadar dirinya juga punya aib yang tidak ingin diketahui orang lain. Kan orang yang suka ngehina orang tuh mungkin lupa bahwa dirinya juga punya aib. Iya.
Coba orang yang beneran soleh asli sadar Allah tuh segitu banyak nutupin aibnya, nggak akan tulisannya demi Allah untuk nyaci maki orang lain, karena sadar dirinya juga punya aib yang sedang ditutup Allah, betul? Nah ini orang ini tahu bahwa kita punya aib, dia masih pengen sahabatan sama kita, itu dijaga bu yang kayak gitu, ya. Di saat yang lain malah jadi musuhin kita, padahal musuhin kitanya kadang bukan karena aib, karena perkara lain aja. Maka ini kalau dia udah tahu keburukan kita masih bersahabatan sama kita, maka itu adalah sahabat kamu, ya. Dan tiada yang demikian itu, nah ditegasin. Dan yang paling baik dari sebaik-baiknya segala hal, bukan cuma sahabatmu, yang demikian itu adalah Allah yang maha mengetahui. Iya kita kan, kalau orang makan kita berbuat salah satu bisa dilupain, 1000 kebaikan hilang karena satu keburukan. Coba kalau Allah 1000 kesalahan, ada satu aja kebaikan yang Allah ridho, Allah punya hak ngampunin yang 1000 kesalahan lainnya. Enak ya urusan sama Allah. Sebaik-baiknya sahabatmu ialah yang selalu memperhatikan kepentinganmu, bukan karena suatu kepentingan yang diharap daripadamu untuk dirinya tuh, ya. Jadi dilanjutin, yang juga benar-benar baik, yang dipikirin kepentingan kamunya, bukan ditolongin supaya jualannya lancar, karena tahu kalau dia jualannya lancar, dia nanti kan sering ngasih hadiah, ngasih bonus, ngasih duit, ngasih fasilitas. Jadi kadang ada tujuan kita nolong tuh, ya, bukan karena Allah. Nah ada orang yang benar-benar yang diperhatiin tuh kepentingannya, bahkan akhiratnya diperhatiin, ya. Ya sebagaimana ibu sayang sama anak lah bu. Anak ibu capek, ngantuk, tapi tetap ibu bangunin sholat. Meskipun kadang anak ibu jadi ngambek sama ibu, mama aku capek tahu ngantuk, tapi karena tahu sholat ini penting nak bagi kamu, ibu rela kamu marah-marah kayak gitu, yang penting kamu tetap bangun sholat nak, nggak apa-apa. Nah ya itu sayang yang betulan, betul? Coba kalau kita nggak sayang, nah nggak usah sholat, mau sholat ya, jangan sholat ya, pakai narkoba aja sana. Masa kayak gitu? Itu kalau tidak sayang ya. Ya justru karena sayang, nah jangan, itu tidak baik. Nah sholat, tapi capek mah nggak apa-apa, sebentar. Yang penting sholat, nah, ya. Itu karena sayang, betul. Yang diperhatiin kepentingannya. Meskipun kadang ya dia harus jadi dibawelin, diomelin gara-gara kita ngingetin melulu, ya. Tapi tidak karena sayang, nggak peduli, ya. Maka nggak peduli. Ya, maka apa peduli, ya, maka apa peduli, ya, maka selain Allah, salah satunya kan orang yang bersahabat karena Allah, ya, saling mencintai karena Allah, bertemunya karena Allah, berpisahnya juga karena Allah, ya. Aku temanan sama dia, dia yang ngingetin aku ngaji, aku juga sering gantian ngingetin dia. Bukan karena ada keuntungan apa-apa, enggak, udah, enggak aja. Berpisahnya juga karena Allah, bukan karena dia udah nggak asik lagi, dia udah nggak pernah ngasih aku bonus lagi, enggak karena itu. Pisahnya karena Allah, salah satunya meninggal, ya udah berpisahnya karena Allah, ya. Karena kalau enggak menjadi benar nanti firman Allah, kita tahu Quran surat 43 Az-Zukhruf ayat 67-nya. Al-akhillau yauma idzim ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Akan ada hari di mana mereka semua tuh saling bermusuhan, padahal dulunya di dunianya sahabat karib. Kecuali siapa? Kecuali yang orang yang bertakwa. Bayanginnya gini aja lah bu. Anak sekolah bolos barengan, ditangkap satu, dia buka mulut, si ini juga ikut pak, si ini juga, si ini yang ngajakin si ini, kumpul semua di ruang BP, berantem tuh bu. Kamu kenapa ngasih tahu ke guru? Hah? Kita kan udah perjanjian masing-masing, berantem kan? Segitu, cuman ngadepin guru BP, yang paling disuruh ngepel, paling suruh bikin tugas, paling juga diskorsing, kayaknya malah seneng diskorsing 3 hari nggak usah sekolah misalkan, ya. Gimana nanti di hadapan Allah? Nggak usah gitu, naik tingkat di hadapan polisi, make narkoba bareng. Begitu ketangkep, dia juga make pak, berantem tuh di penjara. Kamu ngapain bocorin saya juga make? Ya, karena yang dihadapin penjara. Apalagi hukuman Allah.
Ya Allah, saya dia yang ngajak maksiat dia. Ya Allah, ibu saya nggak bangunin saya sholat. Kan dipanggil tuh. Benar kamu nggak ngikutin anak kamu sholat, nggak ngingetin. Nah kalau misalkan iya, ikut kenapa nggak diingetin? Ya, padahal engkau tahu hukumnya, anakmu juga sudah akil balik, sudah mukallaf, sudah wajib sholat. Kau nggak ngingetin, semua saling nyari. Itu hari dimana semuanya sibuk nyari pertanggungjawaban, nyari orang yang bisa nolong, nyari orang yang bisa nanggung dosanya atau bagi dua dosanya. Sedangkan lihat tadi, ketemu guru BP bisa berantem, ketemu polisi padahal maksiatnya bareng bisa berantem, ya. Apalagi ini di hadapan Allah yang hukumannya nggak main-main. Bu punten ya, sepahit-pahitnya orang di penjara masih dikasih makan, Bu punten. Di neraka akan beda urusannya, dibikin mati hidup lagi, siksaannya juga wah luar biasa, ya. Maka di saat itu orang takut, panik, gak akan peduli dia dulu sahabatku, dulu kami mabok bareng, malah nyalahin dia yang ngajakin saya mabok, ya Allah. Berantem di situ. Ya. Kecuali siapa? Illal muttaqin, orang yang sama-sama dalam takwa. Ya Allah, dia ya Allah yang ingetin aku sholat, meskipun kadang aku malah kesel diingetin melulu sama dia, tapi ternyata dia sahabatku yang asli. Ya. Oh, itu yang mahal ya. Makanya udahlah, pilih-pilih teman yang baik ya. Kok bukannya temenan sama siapa saja? Iya betul. Tapi kalau nyari nasihat, nyari teladan, itu harus pilih-pilih, betul? Ya kayak ibarat pengen jadi pemain bola, belajarnya ke pemain bola, jangan ke Chef Juna, kan nggak nyambung. Ya. Karena apa? Iya kan, pengen jadi pemain bola ya belajarnya ke Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, ya. Kan seperti itu. Ya, temenan silakan sama siapa saja. Tapi kalau untuk mencari siapa yang karib, siapa yang bisa diambil teladannya, siapa yang diambil nasihatnya, kan harus milih. Ya, Masya Allah. Ya, karena itu dia, ini dia salah satu ciri sahabat yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Dan kita juga harus bisa jadi sahabat yang seperti itu ya. Temenan teh bukan karena dia bisa nguntungin saya, udahlah, jangan asas manfaat. Ya, setiap kali ketemu orang yang dipikirin saya dapat untung apa nih sama dia, jangan. Tapi yang dipikirin adalah gimana caranya saya dapat pahala karena kenal dia. Oh dia nggak punya sendal, nih saya punya sendal lebih, mangga. Oh dia nggak bisa matematika, saya dulu kuliahnya matematika, ya udah we ajarin. Oh dia lagi ngajinya belum lancar, jangan, saya males deh temenan sama yang bodoh ngajinya, jangan ya. Malah justru Allah perkenalkan kita kan, bukan berarti nggak sengaja, bukan kebetulan, nggak ada yang kebetulan. Allah takdirin ini kita kenal di sini. Terus kita yang bisa ngaji karena emang dari kecil udah dilesin sama orang tuanya juga pada bisa ngaji. Ketemu dia yang memang ternyata mualaf, ternyata emang nggak diajarin dari kecil, nasibnya tidak seberuntung yang lain. Ya udah, berarti Allah memperkenalkan aku kepadanya biar aku dapat pahala ngajar ngaji. Yang dipikirin tuh ini jadi pahala nggak? Bukan aku dapat manfaat dari dia. Betul? Insyaallah. Wah, tanpa terasa ya, sudah 1 jam lebih. Saya sisain waktu ya untuk tanya jawab, diskusi. Alhamdulillah kita dapat 2 hikmah. Gini aja ngebahas al-hikamah ya. Ya ada bahasan yang lebih lanjutnya lagi, tapi yang paling penting tadi tujuannya. Yang penting tambah kita tersucikan jiwanya, tambah takwa, udah tambah takwa, tambah suci jiwa, pasti ngepek. Ke orang tambah baik, ke hati tambah tenang, ke hidup lebih nyaman ya. Semoga mendapatkan manfaatnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan dibuka pertanyaan dulu atau dikoreksi barangkali saya ada salah menyampaikan ya. Tafadhol. Maka bidadari akan bertanya, ya kan? Mau mendengar manusia sepertinya ada, ya tenang, beribu-ribu makanan. Karena lagi mendung ya. Jadi karena mendung jadi adem ya. Allah yang bikin adem ya. Benar, jika ada yang mau bertanya, yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Guru SD. Wah, Masya Allah. Berarti paling banyak ini pahalanya ya. Mengajar selama Masya Allah. tahun 2022. Kalau Islam ya. Dulu waktu saya ngajar waktu tugas, tadi kan disebut jangan terlalu banyak mengajar orang lain kan. Iya. Hah. Saya tidak pernah dulu pernah sana suka ada yang kalau akhir semester atau naik kelas yang bayar Hah. suka ada yang ngasih gitu. Oh gitu. Ada orang favorit. Iya. Apa nggak tahu ya. Tapi hampir semuanya gitu gimana tuh? Iya. Ya, karena kami tanya. Nah. Saya terima aja. Iya. Gimana hukumnya? Oh iya, baik. Bismillah. Ya itu dia Bu, perbedaannya. Minta dengan tidak meminta. Karena selagi tidak meminta, terus ada pemberian, malah memang lebih bagus kalau diterima. Karena satu nyenengin hati. Wallahu alam, kita nggak disuruh ngecek hati orang itu tulus atau enggak. Kita berhusnuzon, oh tulus, emang pengen ngasih, emang bukti bahwa bersyukur, alhamdulillah dipertemukan dengan guru yang bisa jadi jalan ilmu bagi anak-anaknya. Ya sudah. Sama yang mengajar juga kami diajarkannya ya sama, jangan pernah naudzubillah harus segini tarifnya dan aduh naudzubillah ya. Maka tapi ternyata ada yang beresnya, ternyata ada kue ada apa, sok mangga bismillah ya. Dan itu kadang jadi rezeki ya Allah, bisa buat ngasih istri, ngasih orang tua, ngasih adik-adik, kalau punya anak-anak kasih anak-anak, bismillah ya. Tapi yang paling penting tadi kan, kalau kita tidak meminta ya, tidak minta. Dulu kayak gini, dulu Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu nggak cuman ketika mengajar, bahkan ketika jadi pemimpin ya, kan beliau izin ke negara, boleh nggak, saya teh ayah, saya teh kakek, boleh nggak sambil jualan, makanya jadi presiden, jadi pengganti Rasulullah, jadi Amirul Mukminin sambil dagang di pasar. Akhirnya kan para sahabat senior yang lain kan memutuskan kan, ya udah dapat balasan lah ya atas capeknya ngurusi negara. Balasannya adalah sehari setengah ekor kambing. Jadi dalam 2 hari dapat 1 ekor kambing. Nggak minta dan diterima nggak beliau? Diterima, dimakan ya. Ya kalau emang itu bentuknya hadiah dan tanpa ada kita minta. Kalau misalkan tadi kan kita nggak minta nih, tapi sengaja tempat makan banyak, kenapa datangnya yang punya orang tua murid? Nah itu kan ada ya, ada, Allah tahulah niatnya ya, Allah tahu niatnya. Maka kalau sudah, kan orang kelihatan tuh, ada yang kode-kode minta, ada yang sengaja mepet-mepet biar dikasih, ada yang sosok, aduh handphone saya retak nih, ada yang baru beli handphone tuh, yang lamanya nggak kepake biasanya ya, ada yang gitu ya, kode-kode gitu ya. Ada yang udah lempeng, diem aja udah mingkem, nggak pernah ngarep, nggak pernah minta, mangga udah ya. Kalau misalnya kayak gitu terus dikasih nggak apa-apa, halal bagi ibu, dan insya Allah mudah-mudahan tidak menurunkan izahnya. Masya Allah Bunda, 39 tahun mengajar, sudah berapa ribu anak ini jadi pahala jariahnya, Masya Allah ya. Semoga Allah memuliakan Bu Guru ini beserta keluarga, Masya Allah. Tenang aja ya, selagi yang jadi permasalahannya tadi kan meminta atau tidaknya ya. Kalau tidak meminta tidak apa-apa ya. Allahu a'lam bishawab. Jawab dia bilang, oh ini termasuk rezeki yang tidak sama-sama begini. Kita nggak bisa tahu. Iya, nggak ada yang tahu ya rezeki mah. Enggak, dari dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya jurus jitu untuk belajar teman pakai kerudung. Jurus jitu ngajak teman pakai kerudung. Oh ada kan katanya. Orang kan dulu untuk mengganti buat Iya, kan sebetulnya kan bukan matinya dulu tapi kewajiban kita dulu kan sebetulnya. iya. Oh, ya. Baik, istilah. Cara yang paling mudah jurus jitu yang paling mudah. Aku sih udah sampai sini pakai kerudung dulu aja. Bilang gitu. Kalau lu berdua ambil ini banyak Oh, pakai begitu. Udah lo aja, kalau lu aja yang ikut aja.
Masya Allah. Baik, baik, baik. Bismillah. Baik, istilah. Ya, satu. Oh, ada lagi, mangga. Bawaan. Apa, mangga? Iya, mangga. Ini perwakilan bukan ada yang pakai malu katanya. Iya, mangga. Kalau misalkan di satu pengajian, kalau misalkan ustazanya sedang berlangsung tausiah, terus ada azan, tapi dia langsung terlanjur gitu. Bagusnya itu kalau ada azan itu berhenti dulu atau boleh lanjut bertausiah? Sholat apa? Hah? Apa? Sholat apa? Yang misalkan ada azan. Waktunya misalkan di waktu sholat apa? Di zuhur, ya udah. Tapi dia tetap melanjutkan tausiahnya, tidak menegakkan azan dulu gitu. Oh gitu. Ustaz dari kata saja. Terima kasih. Baik, baik, baik. Istilah. Yang pertama dulu ya, gimana katanya jurus jitu ngajak orang pakai kerudung. Gimana jitu ya? Yang megang hati dah Allah ya. Kita mah cuma bisa berikhtiar. Tapi ada dulu ya kawan gitu kalau ngerayu orang untuk pengen ngajak orang main bola. Ini perkara main bola weh. Bukan ngajak pakai kerudung. Itu ngajaknya nggak cuman yuk, enggak. Lapangannya udah disewain, sepatunya dibeliin, bajunya dibeliin, dijemput di depan kamarnya, depan rumahnya, dianterin. Bahkan kalau perlu sepatunya pengen saya pakein, saya yang iketin talinya katanya. Yang penting lu ikut main. Itu ada yang kayak gitu. Akhirnya ikut tuh main bola. Ya. Ya Allah, segitu perkara main bola. Ya udah bismillah ya. Tadi udah ditawarin kerudungnya, oh mungkin pengen dibeliin kali ya. Coba sok beliin. Kalau sudah, ya sudahlah. Yaitu segala hal sudah kita lakukan, balik lagi. Kita ke surganya Allah, wafat tidak ditanya, sudah berapa orang yang kamu bikin pakai kerudung? Tidak. Tapi ikhtiarnya itu ya. Ternyata punten misalkan, kita wafat dalam keadaan dia belum mau berkerudung. Apakah pahalanya nggak cair? Enggak, tetap jadi pahala, tetap jadi amal soleh. Ingat ada orang yang ngajak bangun masjid, ya udah saya sedekah. Ternyata masjidnya belum jadi, dia meninggal. Nggak mungkin di alam setelah kematian, ya Allah kok di buku catatan amal saya nggak ada pahala sedekah bangun masjid. Terus kata Allahnya, ya kan masjidnya belum jadi, makanya belum cair pahalanya. Kan nggak gitu konsepnya bos. Ya, masjidnya belum jadi, jangankan duitnya masih di kantong, kita baru niat udah jadi pahala tuh. Boro-boro masjidnya belum jadi. Ini dianya belum berkerudung, ibu sudah mendulang pahala sekian banyak. Setiap kali ngajakin, setiap kali ngebeliin, nggak rugi. Bahkan kalau kita meninggal dalam keadaan dia belum berkerudung, enggak kan kita meninggal nggak ditanya sudah berapa orang yang kamu mualafin, sudah berapa orang yang kamu bikin jadi mau pakai kerudung, enggak. Bismillah. Ya, sisanya terserah Allah. Pengen dibolak-balikan hatinya kapan? Karena kita mah cuma mengais amal, pemulung amal, ngumpulin amal, ya. Justru adilnya Allah karena yang dikumpulin amal jadi adil. Coba kalau misalkan kayak tadi, yang boleh masuk surga cuman yang udah mengajak 10 orang jadi berkerudung. Minimal 100 orang, coba Bu. Ya. Aduh, saya aja belum berkerudung misalkan. Boro-boro ngajak 100 orang berkerudung. Adil kan Allah? Orang yang dia ajakin cuman satu, toge gagal wae, nggak berkerudung, tetap jadi pahala, tetap adil kan Allah? Coba, yang boleh masuk surga cuman yang udah apal 30 juz, aduh, oh tipe kali ya Allah, di juz 30 kali ya, ternyata juz 30 ya kita nggak apal-apal. Tapi ternyata apalnya cuman juz 30 tapi diamalin, beneran jadi takwa. Bisa jadi ngalahin yang udah 30 juz tapi jadi sombong. Adil kan Allah? Ya, nggak apa-apa. Kalau bertanya jurus jitunya wallahu alam, karena yang pegang hati Allah. Ya, tugas kita mah ngumpulin amal aja, ikhtiar, bismillah. Lakukan yang terbaik, sediakan semua-muanya, lakuin apa aja, lillahi ta'ala. Bismillah, semoga Allah membolak-balikan hati beliau ya. Yang kedua tadi gimana kalau misalkan ada azan tapi masih dilanjut. Wallahu alam. Kalau misalkan yang sholat isya, saya pernah dengar jawaban dari guru. Karena kalau isya itu ada hadis dari Nabi
Al-Qamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, maka aku ingin memerintahkan sholat isya itu sekalian sebelum subuh, menjelang bareng sama sholat malam. Tapi kan gak semua orang bisa bangun, jadi akhirnya sholat isya beliau juga di awal waktu, walaupun beliau malamnya tahajud lagi ya, di awal waktu, karena takut memberatkan. Jadi kalau makanya tadi saya tanya sholat apa, karena ada salah seorang almarhum guru saya, kalau beliau itu bablasan dengan azannya itu sholat isya, memang dilanjut dulu, nanti beres baru sholat isya ya. Tapi memang ketika kita bicara diam ketika azan berkumandang, yang saya tahu itu adab ya, adab dalam mendengar azan. Dan yang lebih utama lagi dalam mendengar azan itu memang kan menjawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Ya. Dan ada yang menjawab, tetap menjawab tapi lagi sambil di jalan, lagi sambil di motor, kedengeran, ya. Dan apalagi kalau misalkan ada yang dia tidak menghentikan azannya, tetap ngaji, ya kami berkhusnuzon karena toh yang disampaikan ilmu, kebaikan, lillahi ta'ala, dan ternyata sedikit lagi nanggung, beres itu pun langsung sholat. Kita khusnuzon seperti itu ya. Kalaupun ada yang berhenti, ya sudah, oh beliau ingin memuliakan azan, jadi adabnya pengen berhenti terus juga menjawab azannya, udah ya. Tugas kita menjaga ya, jangan sampai malah jadi berantem gara-gara itu. Toh kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, nggak ditanya isi hati orang. Tugas kita menata aja terus. Secara fikihnya yang kami dapati dari guru kami mah seperti tadi ya, memang ada yang menjawab lebih sempurna untuk diam dulu untuk menjawab azan, kecuali tadi kata almarhum guru saya Ustadz Fathur Rahman, kalau isya beda, karena memang isya itu ada hadis yang tadi kata Nabi, makanya beliau kalau lagi ngajar yang lagi zuhur asar berhenti beliau, atau diusahakan sudah selesai sebelum waktunya azan. Tapi kalau isya beliau dilanjut dulu, nanti kalau udah beres baru langsung sholatul jamaah, dan beliau punya dalil ya. Itu dari beliau, saya mah ngikut aja samina wa atona. Tapi kalau pribadi saya sendiri memang waktunya azan ya sudah, udahan, berhenti dulu ya. Wallahu alam bisawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Cukup, ada lagi? Jawab ya tuh lewat jadi kalau nyaman kalau tidak jawab semangat. Dan kecepatan sebenarnya ada banyak dari yang akan bertanya lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masyarakat atau teman, kalau banyak sekali orang macam-macam. Apa macam-macam? Maksudnya ada yang agama lain. Oh iya. Ada saya ikut grup yang agamanya beda-beda. Iya. Maksud ada ateisme. Iya. Dan saya tetap dalam prinsip saya, bagaimana komunikasi dalam kita bersahabat. Iya. Penyampaiannya ini kita tetap baik atau kita menjauh atau bagaimana? Iya. Iya, baik istilah. Kita komunikasi bersama. Iya, maka itulah bersosialisasi ya. Makanya di zaman Nabi pun dicontohkan ya, di situ orang Yahudi ada, Nasrani ada, dan yang lain-lain. Ya, dan itu pernah dicontohkan juga setelah Salahuddin Ayyubi menaklukkan Baitul Maqdis, rukun makmur sebelum akhirnya Israel ada dan menjajah, kan rukun semuanya, umat Muslim, umat Nasrani, dan orang Yahudi di situ semua ada. Ya, dan bahkan dalam waktu yang amat sangat lama. Maka salah satu cara yang paling pertama kita lakukan, maka ngelihat semua hal itu jadi ladang bagi kita. Ngelihat mereka adalah sebagai, oh aku bisa jadi penghalang di situ, untuk nunjukin akhlak kita lebih baik. Sehingga ternyata kita di grup itu setiap kali ketemu, setiap kali berbicara, yang lain mah asal nyuruh tanpa salam, tanpa apa. Kalau kita selalu maaf, tolong, terima kasih, 3 kata sakti tersebut. Ketika nanti misalkan, dia mah enak ya kalau ngobrol teh meni sopan, meni santun, jawab, bukan sayanya yang baik, ini mah Allah yang nyuruh.
dakwah. Kapan kalau misalkan harus ditinggalkan, boleh nggak atau enggak? Ya kalau misalkan ternyata alhamdulillah tadi kita punya syariat ya. Kalau kita tahu itu bahasannya ternyata memang lagi uh, gibah misalkan, ya kita nggak usah ikut ya. Kalaupun nggak usah ikut dibaca, nggak usah ikut dengerin ya. Kalau misalkan memang bahasannya gibah, bahasannya lagi baik nih, kita pengen ini lingkungan gimana biar supaya fasilitas di komplek kita misalkan ya bahas apalah yang jadi kebaikan, silakan ikut nimbrung ya. Ya harmonis saja. Ya Islam udah ada aturannya jelas. Kita diperintahkan berbuat baik, jangankan ke manusia ya. Di dalam peperangan Nabi aja rumput dilarang diinjak-injak untuk sampai jadi mati gitu ya. Nggak boleh ngerusak yang tidak perlu dan lain-lain ya. Maka ada fikihnya, ada peraturannya, dan itulah menangnya Islam karena kita punya syariat. Tapi yang paling penting tadi ngelihat semuanya berdasarkan kacamata iman. Gimana caranya aku tambah dekat sama Allah gara-gara kenal sama dia ya, meskipun dia non muslim, meskipun dia belum berbeda paham dengan kita, ya sudah, semuanya kan cuma jadi ladang amal. Dan kita sama ketika kita wafat, kita ke surganya bukan ketika sudah berapa orang yang kamu mualafin, enggak, sing lempeng lah yaudah, jadi baik insyaallah ya. Kalian lihat kalau jadi manfaat silakan berlomba-lomba, bahkan harus yang paling unggul. Tapi kalau misalkan dalam keburukan ya jangan saling mendukung dalam keburukan. Di surat Al-Maidah kan juga diceritakan jangan saling mendukung dalam keburukan ya, saling fastabiqul khairatnya dalam kebaikan aja ya. Jadi kalau misalkan waktunya memang mereka punten ada yang lagi julid, ada yang lagi gibah, ya jangan ikut. Giliran lagi berbuat baik ya ikut ya. Kalau udah terlalu toksik ininya, kalau harus leave ya udah silakan. Tapi kalau misalkan masih ya bisa ditolerir dan mungkin mereka kayak gitu karena belum ngerti, maka jangan dimusuhin, tinggal dikasih paham, ya sudah. Pokoknya ngelihat semuanya jadi ladang dakwah aja buat kita, ladang kebaikan. Sisanya minta petunjuk sama Allah, semoga Allah yang bimbing lisan kita dan perbuatan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Ada lagi? Ya, mangga. Silakan. Di Bogor rumahnya, sekarang di Cimahpar. Saya mau tanya lagi kok, soalnya saya banyak bertemu. Mangga. Masalah yang mungkin pasti nanti kehidupan. Punya teman yang belum cerai tapi sudah dengan laki-laki lagi. Bagian yang berjalan kalau mau menyikapinya gimana lah? Soalnya enak ya kalau kita tahu. Iya. Iya. Baik, terima kasih. Gimana caranya? Pertanyaannya ini konflik-konflik ini ya, sinetron. Bagaimana memberitahu sahabat yang dia belum cerai tapi udah dekat dengan laki-laki lain? Laki-lakinya siapa, Bu? Kalau anak kandungnya mah nggak apa-apa. Kalau bapak kandungnya nggak apa-apa, tapi kalau yang bukan mahram ya tentu kita tahu nggak boleh ya. Maka ya sama seperti tadi lah, Bu, kita mah cuma bisa nyampein, cuma bisa nasehatin, cuma bisa mencegah, cuma bisa mengingatkan. Sisanya semoga Allah bolak-balikan hatinya. Ingatinnya gimana? Silakan sesatun mungkin. Itu nggak boleh. Itu bisa jadi keburukan buat kamu. Jadi musibah buat kamu. Menghilangkan keberkahan yang akan malah jadi ngerembet kemana-mana, bisa ke anak-anaknya dan ke yang lain-lain. Ya kita mah cuma bisa nyampein sih, sama nyampein, ngedoain. Pokoknya kalau ada sesuatu yang tidak baik, tugas kita kan cuma 3. 1, doain. Karena kalau kita doain orang lain, malaikat doain kita, ya. 2, dakwahin. Kalau nggak bisa dakwahin karena nggak kenal, cuma ngelihat doang, tahu. Yang 3 tadi, jaga hati tetap bersih. Jangan sampai kitanya, ya suatu saat hidayah Allah datang bisa jadi dia yang lebih taat, itu juga wallahu alam. Tugas kita pokoknya ngelihat kayak gini, waduh terjadi kayak gini nih, yang dipikirin gimana caranya ini jadi amal. Jadi kita punya ladang dakwah, kasih tahu. Kasih taunya boleh ke yang perempuannya,
Kalau perlu ke yang laki-lakinya minta tolong ke siapa lagi? Adik kita mungkin laki-laki atau siapa laki-laki, saling ngasih tahu untuk sesama mereka laki-laki untuk kalau kamu benar orang baik, udah dia masih punya suami loh. Ya, jangan. Ya, karena sesuatu hubungan yang diawali dengan sesuatu yang Allah nggak suka, nggak akan jadi. Pasti ada masalah terus ke depannya. Kecuali kalau dua-duanya sama-sama bertobat lillahi ta'ala kepada Allah, taubatan nasuha. Ya, sisanya ya udahlah, kita cuma bisa ngelakuin 3 hal tadi. Ya, dan inilah pentingnya ya, supaya ya gimana tuh kita ngajinya seminggu sekali misalkan, asupan-asupan yang tidak baiknya dari sinetron, dari drama, temanya selingkuh, temanya begini, temanya begitu, nah itu masuk selama setiap hari kita ngaji sepekan sekali, ya tadi datang telat, ketiduran pula ya misalkan, ya jaga lingkungan lah, insya Allah. Kita jangan bisa kayak gitu aja. Rumus jitunya sama, saya mohon maaf tidak punya. Ya, kalau punya saya udah nulis buku. Cara menjaga orang selingkuh, gitu ya. Insya Allah, gimana ya? Karena sama, saya pernah ditanya ya. Waktu Koko berhenti dari perjudian yang di Thailand, gimana cara Koko untuk menghentikan perjudian di Indonesia? Saya bilang, ya gini, ngaji. Daripada saya ambil senjata, datang ke sana, todongin ke kepala orang, berhenti judi nggak lu? Kalau mereka nggak mau, saya pulang, mereka judi lagi. Tapi kalau misalkan kayak gini, mudah-mudahan atas izin Allah nanti Allah bolak-balikan hati yang mendengar. Bismillah, bisa jadi mereka yang lebih takwa nanti. Dengan setelah berhenti judi atau berhenti jadi bandar judi. Wallahu alam. Karena ini jalan yang ditempuh ya. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Cukup, insyaallah. Nah, 10.34 ya. Di mana? Di sini. Baik, istilah kita akan berdoa dan juga di sini kita akan mendoakan kesembuhan untuk kerabat-kerabat kita yang Allah rahmati. Saya izin membacakan. Bapak Rahmat Mulyo Suseno, ayahandanya Bunda Rahmi. Buat yang di online yang ingin ikut juga mendoakan, siapa-siapanya silakan ya. Lalu ada Tumiati binti Daliman, Santosa Wisantra bin Oma Wisantra, Amrullah Fawaz Maulana bin Edi Karyono, putranya Ibu Mia, Nenti binti Jejen, Leni Herlina binti Romli, Unirina Warlis, Aldrich Visesa, Bapak Iqbal Qadir, Rianti Mala binti Arifin, Tetis Tiari, Rizal Ramli bin Asep, Fajar Azari bin Jarod Azari, Rati Safitri binti Bambang Sudrajat, Khairiyah binti Ihsan Nurhadin, Elin Tuslinah binti Bapak Ujang Salim Rahmat, Jejen Zainal Arifin bin Bapak Jono Sujono, Ane Apriyani binti Jejen Zainal Arifin, Suhartini binti Suhartono, Daniswara bin Luki Basuni, Bapak Abdul Muni bin Mutoib, Syaiful Afriyadi bin Sabedu Ramatang, Marlina binti Odih, Mas Dalifah Siregar binti Ahmad Mudin Siregar. Dan juga mohon doanya bagi yang sudah Allah wafatkan, Allah panggil terlebih dahulu, Ibu Ernalis binti Haji Tahir Talib, Ibu Meta Paramita binti Muhkhotim, Ibu Eni Marianti binti Mulyadi, Ibu Ena binti Herman, Ibu Ati Atika Aisyah binti Mas Idjis, Bapak Bambang Sudrajat bin Ilyas Mujtani, Bapak Bibin bin Ujang Bisri. Ya, kita doakan beliau, silakan yang ada hajat masing-masing boleh disebutkan dalam hati. Yang teman-teman yang di online juga ya, kita doakan memohonkan ampunan kepada leluhur-leluhur kita. Semoga Allah ridho kepada beliau-beliau ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan Engkau yang paling berkuasa di hati kami ya Allah. Ya Allah, kami di sini berkumpul juga memohon kepadamu ya Allah. Selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Menangkan mereka dari kekejaman penjajah Zionis Israel laknatullah ya Allah. Menangkan mereka di atas penjajahan ya Allah. Dan hancurkan luluh lantakan musuh-musuh Islam yang menzolimi, menistakan agama kami dan membunuh saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon jadikan siapapun yang Kau tentukan harus wafat, jadikan syahid dan husnul khatimah semuanya ya Allah. Kami iri dengan keimanan mereka ya Allah. Di saat kami selalu gelisah hanya perkara masalah rupiah, mereka sedang bersimbah darah untuk menggapai jannah ya Allah. Maka muliakan ya Allah, angkat tinggi derajat mereka, menangkan mereka, dan izinkan Islam kembali berjaya sebagaimana janji-Mu ya Allah. Dan jadikan kami selalu berada di pihak yang Kau ridhoi sampai hari itu tiba kembali ya Allah. Sampai hari kemenangan itu kembali datang ya Allah. Ya Allah, sayangi dan muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Terima amal solihnya, ampuni segala dosa-dosanya, berikan tempat pulang terbaik kelak di surga-Mu untuk mereka ya Allah. Dan izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka ya Allah. Ya Allah, bagi kerabat-kerabat kami yang sedang diuji sakit, Engkau yang punya kuasa untuk menyembuhkan ya Allah. Tolong angkat penyakit mereka ya Allah. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la syafi'a ila anta syifaan la yughadiru sakhaman. Ya Allah, jadikan mereka semakin tinggi derajatnya dengan sakit tersebut ya Allah. Dan angkat penyakitnya sehingga kami bisa beramal solih kembali sama-sama dengan mereka ya Allah. Ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang telah terdahulu wafat, angkat tinggi derajatnya ya Allah. Ampuni dosa-dosanya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka ya Allah. Ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, juga anugerahkan kepada kami keturunan yang solih-solihah, yang hafiz-hafizah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka zuriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Berkahi selahulu ya Allah, berkahi rezeki kami, usia kami, keluarga kami, urusan kami, orang-orang yang kami sayangi. Selalu Kau anugerahkan hidayah bagi mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Izin ditutup dulu ya. Udah beres ngajinya, kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ngaji lagi. Baiklah, berikut kami dari